Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan 4 teman saya akan mempresentasikan hasil laporan magang dasar kami melalui Zoom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novianti Setiawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2019-111002. Dan 4 teman saya yang satu program studi dengan saya. Yang pertama, Andi Anissa Anugrah Prasetya Wardani dengan NIM 01. Yang kedua, Frida Salsabila dengan NIM 04. Yang ketiga, Katruna Darosa Adiana dengan NIM 16. Dan yang terakhir, Awalul Hasanatus Saida dengan NIM 33. Oke, langsung saja di sini saya menjelaskan sedikit mengenai magang dasar kami selama 6 hari di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Alasan kami berlima memilih magang dasar mandiri karena menurut kami ini adalah cara yang paling efektif, di mana di antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya tidak mungkin seluruhnya berasal dari Surabaya. Pasti ada yang dari Gresik, dari Lamongan, bahkan juga ada yang dari Maluku. Nah, kebetulan saja virus COVID-19 ini datang bersamaan dengan magang dasar kami, dan menurut kami ini sangat menyulitkan kami untuk bertatap muka untuk membahas magang dasar kami. Nah, jika kita memilih magang dasar reguler, kami akan kesulitan ketika nanti kami ditempatkan di sekolah yang jauh lokasinya dari kami. Contoh saja teman saya yang bernama Katrunada. Dia berasal dari Gresik. Ia tidak mungkin memilih magang reguler karena jika ia ditempatkan di sekolah yang lokasinya jauh dari tempat kosnya, dia pasti kesulitan. Apalagi saat pandemi seperti ini kan pasti lebih diperketat lagi seluruh aktivitasnya. Nah, cara yang paling efektif adalah magang mandiri, di mana kami bisa menentukan sendiri teman-teman yang akan kami ajak berkelompok, berdiskusi mengenai magang dasar itu. Selain itu, kami juga bisa menentukan sekolah mana yang akan kami pilih untuk melakukan magang dasar selama 6 hari berturut-turut. Dan kami memutuskan untuk memilih SMA Muhammadiyah Surabaya yang lokasinya cukup strategis, tidak jauh dari tempat tinggal kami berlima, dan teman kami yang berada di Gresik juga mendapatkan kepastian bahwa lokasi sekolahnya tidak jauh dari tempat kosnya. Selain itu, yang kita semua ketahui bahwasanya SMA Muhammadiyah Surabaya ini merupakan satu dekade yang kaya akan sejarahnya. Kemudian Semanda ini juga sangat terkenal akan prestasi serta hubungan baiknya dengan sekolah sekitarnya, ditambah juga dengan proses konsultasi dengan masyarakat yang cukup luas menurut saya. Para guru dan karyawan yang sangat ramah membuat kami sangat yakin melaksanakan magang dasar di SMA Muhammadiyah Surabaya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kami pada pagi ini. Sebelum itu kita berdoa agar diberikan kelancaran untuk presentasi pada malam hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Dan kebetulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, sejarah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Semanda atau SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini didirikan sejak tahun 1975. SMA Muhammadiyah Surabaya telah mencetak banyak siswa berprestasi di dalam dan luar negeri dalam bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini memperluas berbagai pengetahuan dengan civitas akademika sekolah di lingkungan sekitar, menginspirasi inovasi dan melestarikan informasi budaya dan ilmiah untuk generasi mendatang. SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini telah aktif menjalin kerjasama dengan sekolah internasional. SMA Muhammadiyah 2 Surabaya selalu melibatkan masyarakat sekitar dan institusi di seluruh dunia dalam upaya untuk mempromosikan pengajaran Muhammadiyah
mengajarkan nilai Islami, pemahaman budaya, dan melatih generasi penerus pemimpin dunia. Selanjutnya, visi, misi, tujuan yang dibacakan oleh Andi Anissa. Silakan. Terima kasih Mbak Novianti Setiawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang pertama yaitu visi, menjadi sekolah Islami modern dan berprestasi. Islami di sini maksudnya yaitu seluruh warga sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang beriman, bertakwa, memiliki kesolehan pribadi dan sosial. Yang kedua modern yaitu penguasaan bahasa Inggris dan TIK baik siswa maupun guru karyawan, pengelolaan administrasi, akademik, dan keuangan yang terkomputerisasi, dan sarana-prasarana yang mendukung semua kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, berprestasi, maksudnya yaitu siswa dan lulusan yang berprestasi akademik dan non-akademik termasuk kemampuan organisasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, yang kedua yaitu misi. Yang pertama, mewujudkan pribadi beriman dan bertakwa yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Selanjutnya, tujuannya yaitu membentuk kepribadian peserta didik yang berkarakter Islami, mewujudkan sekolah unggul dalam akademik dan non-akademik, serta meningkatkan status sekolah dari terkreditasi A menjadi sekolah berstandar internasional. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat perangkat, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran atau penguasaan materi, metode, media, dan administrasi. Yang terakhir, meningkatkan keteladanan guru dan karyawan bagi peserta didik dan masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kodrunada Rosa Adiana. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Semamda. Pertama, ada ruang belajar. Semamda menyediakan 32 ruang belajar yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan belajar. Setiap ruangan memiliki fasilitas pendingin udara dan dilengkapi dengan sistem multimedia terkini. Yang kedua, ada laboratorium akuntansi. Laboratorium akuntansi Semamda dilengkapi dengan pendingin udara dan peralatan multimedia modern. Suasana nyaman diciptakan untuk merangsang kecintaan siswa akan mata pelajaran akuntansi. Laboratorium akuntansi bertujuan salah satunya untuk mempertajam teori yang sudah didapatkan di kelas. Oke, selanjutnya nomor 3 ada laboratorium bahasa. Laboratorium dibangun untuk mempertajam teori. Yang keempat ada laboratorium komputer. Semamda memiliki 2 laboratorium komputer yang dilengkapi dengan 36 unit komputer di masing-masing lab. Dibekali dengan suasana nyaman, laboratorium komputer dibangun untuk memberikan fasilitas multimedia yang memadai kepada siswa dalam kegiatan belajar. Di sini, para siswa mempelajari cara membuat dan mendesain website, desain layout, serta desain produk. Slide selanjutnya. Yang kelima ada laboratorium psikolog. Karena Semamda menyadari pentingnya membina kondisi psikolog siswa untuk menciptakan kegiatan belajar yang kondusif. Dibimbing oleh konselor berpengalaman, layanan bimbingan dan konseling Semamda bertujuan untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri, berkembang secara optimal dalam kehidupan pribadi, sosial, kegiatan belajar, dan karir. Yang keenam, ada layanan kesehatan, yaitu unit kesehatan siswa atau UKS. Slide selanjutnya, yang ketujuh ada musola. Musola dilengkapi dengan pendingin udara. Masjid disediakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi siswa dalam beribadah. Di samping bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan rasa cinta siswa kepada agama
Bersih dan rapi, juga nyaman adalah pesan yang ditunjukkan kantin Semamda. Pesan ini yang mengantarkan kantin Semamda memperoleh juara kedua dalam hal kebersihan sekota Surabaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Menyediakan beragam menu makanan, kantin Semamda mengutamakan kenyamanan siswa dalam menikmati makanan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Baik, saya Awalul Hasanatu Saidah akan menjelaskan tentang struktur organisasi SMA Muhammadiyah II Surabaya. Pimpinan SMA Muhammadiyah II Surabaya mengatur dan menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Arsitektur dasar dari sistem pendidikan SMA Muhammadiyah II Surabaya sesuai dengan sistem pengajaran Muhammadiyah yang tercermin dalam serangkaian dokumen yang berasal dari aspek agama, filosofis, historis, dan pendidikan. Melalui upaya pelengkapan mereka, pimpinan SMA Muhammadiyah II Surabaya menjalankan peran penting yang biasanya dikaitkan dengan komite sekolah, sambil membantu membentuk agenda sekolah, meningkatkan kualitas dan kemajuan kegiatannya, dan memastikan bahwa SMA Muhammadiyah II Surabaya tetap setia pada misinya. Jabatan dan nama. Jabatan Kepala Sekolah Bapak Astajab SPD MM. Wakasek Kurikulum Syuhada Isha Abilio Gomez SPI MPDI. Wakasek Humas RR Tanti Puspi Torini SPD. Wakasek Sarana dan Prasarana Mukhlasin ST MPD. Wakasek Ismuba DRS Sulaiman MA. Wakasek Kesiswaan Budi Astarjo SPD. Kepala Tata Usaha DRS R Dwika Sapta MPDI. Dan selanjutnya dan Departemen dan Koordinator. Yang pertama Human Resource Development DRS H Jahidin sebagai koordinator. Dan ada Agus Eko Winanto SE. Dan yang kedua ada Litbang DRS H Suhadi MAG sebagai koordinator. Dan ada DRS M Naufal Maududi MPD dan IR Hajah R Hasyati Islamiyah MM. Yang ketiga Laboratorium IR Hajah Wediasni Wulandari MM Biologi, IR Hanafi MSI Fisika, Catur Yuli Nur Hayati SSI MPD Kimia, Agung Prasetyo MPD Bahasa, Supriyadi Eskom Komputer. Dan yang keempat, Asisten Wakasek Alif Jatmiko MTHI sebagai kuasa kesiswaan, Mustaqim SPD sebagai kurikulum, Ratna Yuliawati SSI sebagai kurikulum. Dan yang kelima, fasilitator program internasional, ada Mas Ad Fakir MMT. Dan yang keenam, International Standard Organization, ada DRA Anita Diah Anggraini MM. Dan ada Haji Nuruddin Baasit Tujiono Eskom. Next. Dan yang ketujuh, kreatif, Mustafa Agus S Eskom MM sebagai digital, Masita Nur Ayu Trige SPD jurnalistik, M Syahrul A Eskom web. Dan yang kedelapan ada bendahara, yaitu Nizam Fajar Muhtadi SE dan bendahara BOS DRA Mujiati. Next. Dan yang ke-10 ada Rimba Ayu Sekar Arum Eshum. Dan yang ke-11 perpustakaan, yaitu Ahmad Alvin SOS. Dan yang ke-12 MGMP, yaitu Yuli Mulyana SSI Sains, Muhammad Khairul SPD Humaniora, DRS Moh Ervan Sadik Ismuba, Darwis Okta Effendi SS sebagai bahasa dan seni. Next. Dan yang ke-13 peduli siswa. Ada yang pertama Alif Jatmiko MTHI sebagai koordinator, dan DRS Moh Ervan Sadik, ada Agung Prasetyo MPD, Ahmad Alifin SOS, Muhrin Muzaffar SPD, Dwin Rusandi SSI, Eli Nuryanti SPDI, dan yang terakhir Ainur Rohma SPDI. Dan yang ke-14 ada Semamda Intensif Program. Yang pertama ada Supriyanto SSI sebagai ketua,
Yuliani SPD sebagai sekretaris, Syahidah Asmi Rumbia SPD sebagai bendahara. Dan yang ke-15 ada bimbingan konseling yaitu DRA Hajah Solihah. Yang ke-16 ada SCCP yaitu yang pertama ada Cici Uri Handayani SSI MPD sebagai ketua, Hani Rosyidah SPD sebagai sekretaris, Hajar Ekasari MPD sebagai bendahara. Dan yang ke-17 konsultan. Yang pertama ada Haju Khairi SDK sebagai keuangan, M. Yuki Zakaria yaitu TIK. Dan yang ke-18 pendataan Nasrullah Mujibur Rahman S.Com. Next. Dan yang ke-19 ada keamanan yaitu Muhroni. Dan yang ke-20 ada kebersihan yaitu Wiwin J. Marson. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Frida Salsabila. Oke, saya Frida Salsabila akan menjelaskan mengenai ekstrakurikuler yang ada di Semanda. Yang pertama, ada ekstrakurikuler organisasi, yaitu 1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Yang kedua, ekstrakurikuler bahasa. 1. Arabic Conversation Club atau ACC. 2. English Conversation Club atau ICC. 3. Japan Conversation Club atau JCC. 4. Mandarin Conversation Club atau MCC. 5. Korea Conversation Club atau KCC. Yang ketiga ada ekstrakurikuler seni. 1. Teater. 2. Musik. 3. Orkestra. 4. Nasyid. 5. Paduan suara. 6. Tahfidz Al-Quran. 7. Karawitan. 8. Melukis. Dan yang terakhir seni tari. Oke, selanjutnya ada ekstrakurikuler olahraga. Yang pertama ada taekwondo, 2. tapak suci, 3. karate, 4. tenis meja, 5. softball, 6. renang, 7. futsal, 8. basket, 9. bulu tangkis, dan yang terakhir anggar. Yang kelima ada ekstrakurikuler DKV dan teknologi. 1. presenter, 2. broadcasting, 3. fotografi, 4. sinematografi, 5. batik, 6. manga, 7. robotika, 8. komputer club, dan yang terakhir desain produk. Yang keenam ada ekstrakurikuler pilihan. Yang pertama ada Hizbul Watan atau HW, 2. Pas Bramda, 3. Karya Ilmiah Remaja atau KIR, 4. Tahfidz Al-Quran, 5. Dai, 6. Entrepreneur, 7. Kuliner, 8. International Award for Young People atau IAYP, 9. Jurnalistik, dan yang terakhir pecinta alam atau Peter. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Sana dan Anissa. Selanjutnya, simpulan dari semuanya yaitu peserta didik setiap tahun mengalami perubahan, baik yang naik kelas 11 dan 12, terlebih siswa baru yang masuk ke kelas 10 yang belum tahu hal-hal penting di sekolah barunya. Menyadari hal tersebut, peraturan akademik ini diharapkan membantu stakeholder atau guru siswa, komite sekolah, dan wali murid dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, sekaligus membantu dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan diikuti 1 tahun ke depan. Selanjutnya, Hana. Peraturan akademik ini merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ketentuan lainnya, dan hanya bisa dipahami apabila menjadi satu keseluruhan yang tidak terpisah. Oke, sebelum presentasi akan ditutup, alangkah baiknya memberikan pesan dan kesan ataupun pengalaman kami selama magang dasar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dari tiap pribadi masing-masing. Yang pertama dari saya sendiri. Yang pertama, karakter khas dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya menurut saya pribadi tentang keaktifan sekolah Semandanya dalam menjalin kerjasama dengan sekolah internasional.
karena sudah terbukti setelah didirikannya Semamda pada tahun 1975, Semamda telah mencetak banyak prestasi di dalam maupun di luar negeri, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi intinya karakter khasnya adalah sekolah Islam yang memperkenalkan budaya Indonesia dengan sangat baik. Yang kedua ada kesan saya terhadap SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Menurut saya sangat memberikan kesan yang baik sih, karena selama 6 hari kami melaksanakan magang dasar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, itu membawa aura yang positif untuk saya. Di sana saya sangat-sangat bahagia, saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup luas. Selain itu, saya juga mendapatkan pelayanan dari Bapak Ibu guru serta karyawan yang cukup baik dan ramah. Mereka sangat ramah menyambut kedatangan saya dan 4 teman saya. Ya, menurut saya itu sangat merepotkan ya, menemani kami selama 6 hari untuk survei, naik turun tangga, tapi mereka sama sekali tidak mengeluh. Bahkan mereka memberikan pelayanan sebaik mungkin. Bahkan jika tidak ada pandemi, mungkin saya juga mendapatkan teman baru dari teman-teman yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang terakhir, ada masukan atau saran untuk SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Mungkin cukup simpel, yaitu tetap mempertahankan prestasi yang cukup baik, mempertahankan hubungan dengan masyarakat baik di dalam maupun di luar dengan baik, serta mempertahankan segala sesuatu yang sudah terbukti cukup baik. Mungkin itu saja, dan selanjutnya dari teman saya. Saya, Awalul Hasanul Saidah, akan memberikan sedikit kesan dan pesan saya serta pengalaman saya saat magang di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang pertama, karakter khas dari sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yaitu mempunyai 2 program internasional dan program nasional. Program internasional memang dikhususkan bagi para peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya di luar negeri, dan para pendidik yang memang didatangkan langsung dari luar negeri juga. Dan untuk kesan saya terhadap SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, yaitu bangunannya yang bagus, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas yang lengkap dan canggih karena selalu mengikuti zaman yang terus berkembang, membuat para peserta didik itu nyaman untuk belajar di sana. Dan untuk saran saya, semoga SMA Muhammadiyah 2 Surabaya tetap dapat mengembangkan potensi siswa dalam bentuk akademik maupun non-akademik, dan terus mencetak prestasi yang luar biasa. Semoga dapat mempertahankan hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Khotrul Nada Rosa. Saya, Khotrul Nada Rosa Adiana, mau menyampaikan tentang pengalaman dan pesan saya selama magang di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Karakter dari sekolah SMA Muhammadiyah Surabaya, yaitu sekolah ini berada dalam lingkungan sekolah yang berbasis Muhammadiyah. Juga terdapat berbagai macam bentuk organisasi-organisasi yang aktif, bersosialisasi terhadap lingkungan, dan menjadikan para siswanya aktif di segala hal. Dengan melalui organisasi yang diikuti oleh siswa tersebut, siswa juga bisa aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pesan saya selama magang di Semamda. Meskipun magang di waktu pandemi ini, tetapi tetap bisa berjalan dengan baik. Juga bisa bertemu dengan beberapa guru-guru dan karyawan, bahkan security yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Selanjutnya, saya juga menjadi tahu kegiatan apa saja dan bagaimana saja cara guru melakukan kegiatan belajar mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan membacakan karakter khas dari sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Mungkin karakter khas dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya menurut saya kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain.
Tapi ada sedikit yang beda. Mungkin ada yang bisa saya tambahkan dari kesan saya terhadap SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Yaitu dimulai dari security, guru-guru itu sangat baik banget dan ramah. Itu aja dari saya. Selanjutnya, saya Andi Anissa Anugrah Prasetyawardhani akan menyampaikan kesan, pesan, dan karakter SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang pertama yaitu karakter SMA Muhammadiyah 2 Surabaya sejak tahun 1975 telah mencapai banyak prestasi di dalam maupun di luar negeri dalam bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya, kesan dan pesan saya terhadap SMA Muhammadiyah 2 Surabaya kurang lebihnya sama atau sudah ditekan teman saya barusan. Ya, mungkin itu tadi sudah terjawab pesan dan pesan kami selama magang di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil laporan magang dasar kami. Saya mewakili teman saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi ini. Berikut ada sedikit cuplikan video dari kami pada saat berdiskusi mengenai magang dasar saat di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.